Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar tentang angka Korea. Nah, angka Korea ini terbagi menjadi dua angka. Yang pertama angka Korea Sino dan yang kedua angka Korea asli. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang angka Korea Sino dulu nih. Bisa dilihat ya, angka Korea Sino. Nih, angka Korea Sino. Kita lihat dulu angka Korea Sino dari nomor 1 sampai 10. Kita baca dulu ya angka Korea Sino untuk nomor 1 sampai 10. Pertama ada il, i, sam, sa, o, yu, cil, pal, ku, sip. Ulangi ya. Il, i, sam, sa, o, yu, cil, pal, ku, sip. Oke. Terus selanjutnya untuk angka belasan kita lihat dulu nih dari angka 11 sampai 15. 11 sampai 15 yang pertama dari 11 ada sipil, 12 sipi, 13 sipsam, 14 sipsah, dan 15 sipo. Nah, kita bisa lihat untuk angka belasan ini depannya ada angka sip semua ya. Jadi untuk angka belasan depannya itu angka sip, angka 10. Terus belakangnya itu pakai angka yang 1 sampai 9 ini. Aku tulis di sini untuk rumus angka belasan. Angka belasan. Nah, jadi angka belasan pertama-tama kita tulis sipnya dulu. Jadi sipnya tulis, habis itu baru angkanya. Angka 1 sampai 9-nya. Ini untuk angka belasan. Nah, coba latihan. Kita coba bikin angka yang belum ada, misal angka 19 nih. 19 berarti bunyinya yang pertama kita tulis sipnya dulu. Sip letaknya di depan. Sip letaknya di depan. Nah, sip. Terus habis itu angka 9 itu ku. Berarti bunyinya sipku. Angka 19 sipku. Nah, untuk angka 17, misalnya angka 17. 17 berarti pertama kita tulis sipnya dulu, sip, habis itu tulis angka 7-nya, cil. Jadinya sip cil. 17 sip cil. Ini untuk angka belasan. Nah, kita lihat yang sebelahnya ini angka puluhan. Dimulai dari angka 10 ada sip, 20 isip, 30 samsip, 40 sasip, 50 osip, 60 yuksip, 70 cilsip, 80 palsip, dan 90 kusip. Nah, bisa dilihat untuk angka puluhan. Angka puluhan itu letak sipnya di belakang, jadi kebalikan dari angka belasan. Kalau angka belasan letak sip di depan, angka puluhan letak sip di belakang. Bisa ditulis untuk catatan. Jadi kalau angka puluhan, nanti yang depan kita tulis angkanya dulu. Angka. Plus, habis itu tulis sipnya. Sip. Nah, habis itu, kalau misal ada angka kayak, ini kan cukup puluhan yang bulat ya. Kalau ada puluhan yang ada angkanya lagi, misal angka 25, jadi pertama kita tulis angka, tengahnya ada sip, dan belakang kita tulis angka lagi. Misalnya, di sini ada angka 25. 25 berarti kita tulis 20-nya dulu. 20 itu isip. Isip dan 5O. Berarti isip O. Itu untuk angka 25. Isip O. Misal untuk angka 30 kita kasih contoh. Aku kasih contoh untuk angka 30. Misal 38 nih. 38 berarti tulis dulu
30 itu samsip. Samsip dan 8 pal. Jadinya bunyinya samsipal 38. Kasih contoh lagi untuk angka 41. 41 berarti sasip. Tulis dulu sasip. Dan satu itu bunyinya il. Sasip il 41. Nah, terus di sini ada angka ratusan sampai jutaan. Kita lihat dari angka 100. Di sini angka 100 bunyinya bag. 1000 con, 10.000 man, 100.000 sipman, 1 juta bagman, 10 juta conman, dan 100 juta bunyinya ok. Kita bisa lihat ya, ini angka 100.000. Kenapa angka 100.000 bunyinya bukan bagman? Ini kan kalau kita bilang 100.000 kan 100 baru 1000 ya, 100.000. Kenapa bukan bagman? Justru bagman itu nilainya 1 juta. Ya, sipman. Sip itu kan 10. Sedangkan man itu 10.000. Jadi untuk bilang 100.000 itu 10 kali lipatnya 10.000. Ya, 100.000 itu 10 kali lipatnya 100.000 itu 10 kali lipatnya 10.000, maka bunyinya itu sipman. Nah, ini juga bisa dilihat ya, untuk yang 1 juta bagman. Berarti 1 juta itu 100 kali lipatnya dari 10.000. 10.000 kali 100 itu bagman. 1 juta. Nah, untuk angka ratusan, angka ratusan. Cara penulisan angka ratusan, misal berarti kita tulis back-nya dulu ya. 100. Ratusan awalnya kita tulis back-nya dulu. Oh ya, untuk angka 100 itu kan bunyinya back. Jadi nggak pakai il ya, bukan il back, tapi cukup back untuk angka 100. Jadi bunyi yang ada, misal kayak 105, berarti tulis dulu angkanya. Kasih rumus untuk angka ratusan. Yang pertama kita tulis angkanya dulu. Habis itu kita tulis back. Nah, habis itu kita tulis angkanya lagi. Misal ya, untuk angka 115. 115 berarti pertama kita tulis back. Kalau khusus untuk angka 100 langsung ke back, bukan il back. Khusus angka 100. Jadi kita tulis dulu back. Kita tulis dulu back 100, terus 15. 15 tadi bunyinya sip o. Back sip o. Ya, back sip o itu untuk angka 115. Gimana kalau angka 235? 235 berarti yang pertama angkanya dulu, angka 2 itu i. Kita tulis dulu angka i, habis itu back. I back. Terus 35 bunyinya samsip o. I back samsip o. 235. I back samsip o. Terus bagaimana nih untuk angka ribuan? Angka ribuan itu juga sama kayak angka ratusan rumusnya. Jadi yang pertama kita tulis angka dulu. Aku tulis di sini untuk angka ribuan. Angka ribuan. Yang pertama kita tulis angkanya dulu. Habis itu kita tulis
ribu itu bunyinya con. Dan abis itu kita tulis angkanya lagi. Misal untuk khusus untuk angka 1000 itu sifatnya kayak angka 100. Jadi langsung con. Misal kayak 1500. 1500 berarti langsung ke con dulu. Con ditulis. Con. Dan 500 bunyinya obek, obek, con obek, obek, ya, con obek. 1500. Gimana kalau 2023 tahun ini, 2023, berarti 2000 kita tulis dulu. 2000 itu angkanya dulu ya, i con, angka 2 itu i, berarti kan i con 2000, terus 23. 23 berarti isip sam. Isip sam. 2023 icon isip sam. Nah, ini ada angka puluhan ribu. Ada man puluhan ribu. Nah, jadi untuk puluhan ribu nanti kita tulis, kasih catatan dulu untuk angka puluhan ribu. Sorry. Puluhan ribu. Nah, angka puluhan ribu itu kita tulis angkanya dulu. Habis itu kita tulis man. Habis itu kita tulis angkanya lagi. Jadi untuk angka puluhan ribu itu dimulai dari 20 ke atas ya untuk angka yang depan ditulis. Jadi kalau misal kayak 10 ribuan itu ya langsung ke man. Nah, kalau belasan ribu juga ya, maksudnya angka yang 10.000, belasan ribu itu langsung ke man. Jadi aku juga tulis lagi untuk angka belasan ribu. Itu langsung man ya. Jadi pertama kita tulis man itu di depan sendiri. Man, abis itu kita tulis angkanya. Misalnya untuk yang belasan ribu kayak angka 15.520. Nah, 15.000 kita langsung man dulu. Man berarti 15 itu mansip o. Tulis dulu mansip o 15.000, terus ke 500-nya. 500 itu obek 20 isip. Jadi bunyinya mansip o 15.500 obek 500 isip 20. Itu untuk angka belasan ribu. Ini ya untuk angka. Terus aku mau kasih contoh lagi angka yang lebih gede nih. Untuk angka yang lebih gede, misalnya angka ratusan ribu. Misalnya untuk angka ratusan ribu. Aku tulis di sini, untuk angka ratusan ribu misalnya ada angka 475.311. 475.311. Nah, kita tulis dulu angkanya. Ini ada tips ya. Jadi nanti di tipsnya itu kita itu harus fokus dulu 4 angka paling belakang. Jadi nanti angka depannya yang ini nanti dikasih keterangan man.
yang ini kasih underline dulu, highlight dulu. Nah, kita tulis dulu yang 47. Jadi 47 kita tulis dulu. 47 itu sasipcil bunyinya. Sipcil. Nah, baru habis itu kita tulis man. Sorry, sebentar. Sasipcil, baru kita tulis man. Sasipcil man. Tulis di sini aja ya. Untuk 47 kita tulis dulu. Sasipcilman. Sasipcilman. Nah, habis itu man-nya itu kan di sini ya lokasinya. Di sini. Baru ke 5.000-nya. 5.000 itu bunyinya ocon. Ocon. Baru ke sini 300 punya sambek. Habis itu ke angka puluhan 11, berarti sipil. Oke. Itu untuk angka 475.311. Jadi bisa dilihat ya, untuk angka yang jangan warna merah. Nah, jadi nanti di belakang kata eman ini, angka eman puluhan ribu, itu nanti ada 4 buah angka. Kayak gini ya, aku highlighter, ada 4 buah angka di belakang man. Dan depannya itu dilihat, itu angka puluhan, 47. Berarti kita tulis sasipcil, baru abis itu tulis man, abis itu kita lihat ini posisi angkanya, posisinya itu sebagai ribuan, ratusan, atau puluhan. Nih, kita kan bisa lihat, ini 5.000, posisinya 5.000-an ya, maka kita pakai con. Terus yang 3, ini posisinya sebagai ratusan, jadi kita pakai back. Sorry, ini ada salah tulis. Back. Nah, terus yang ini posisinya sebagai belasan, jadi sipil. Coba angka yang lebih gede lagi. Angka jutaan. Misal 9 juta. 9. Ini nggak usah di highlighter. Rp9.012.435. Contohnya ini angka 9.012.435. Nah, kita lihat, kita underline dulu atau kita kasih highlighter untuk 4 angka paling belakang. Kita highlighter. Nah, ya. Ya, habis itu kita tulis. Jadi nanti ini 901 ya, yang nggak di highlighter. Angka 901. Tadi kita tulis dulu, 901 itu bunyinya apa? 900 itu kan gubek. Gubek. Nah, 1 il. Gubek il. Habis itu kita baru nulis man-nya. Gubek ilman. Ya, gubek ilman. Habis itu kita tulis angka yang di highlighter. Ini ya, yang 9.012.435. Pertama kita tulis, kita highlighter dulu atau kita underline 4 angka paling belakang. Udah di highlighter atau underline, terus kita fokus ke angka depan dulu. Jadi angka depan ini bunyinya kan 901. Kita tulis dulu 901 itu gubek ya. Gubek.
kubek. Nah, satunya il. Kubek il. Habis itu kita tulis man-nya. Kubek ilman. Nah, habis itu kita tulis angka yang kita highlighter atau kita underline. Jadi, ini angka 2 posisinya sebagai ribuan. Jadi, kita tulis ichon. Kita tulis dulu ya, ichon. Terus 400-nya berperan sebagai ratusan. Berarti sabek. Ichon sabek. Nah, 35. Puluhan. Berarti samsip o. Samsip o. Nah, bunyinya kubek ilman. Kubek ilman ichon sambek samsip o. Sorry. Samsip o. Samsip. Ya. Kubek ilman ichon sabek samsip o. Ini untuk angka yang lebih dari puluhan ribu atau ratusan bahkan jutaan ribu. Ini ya cara nulisnya. Terus kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada unit-unit perhitungan yang memakai angka Korea Sino. Yang pertama itu ada gewol untuk bulan. Nah, gewol ini untuk lamanya bulan. Aku kasih catatan, gewol ini untuk lamanya bulan. Jadi misal kalau ada kita belajar bahasa Korea selama 3 bulan, berarti bilang 3 bulannya itu pakai angka Sino ya, berarti 3 itu sam dan bulan gewol. Sam gewol selama 3 bulan, lamanya bulan. Terus untuk bon, ini bukan kali. Jadi kalian coret yang bon ini yang benar bukan kali, tetapi yang benar itu untuk nomor. Bisa untuk kali, tapi yang kali ini sebenarnya untuk angka Korea asli. Jadi kalian coret bon bukan untuk kali, tapi untuk nomor. Nomor, misal nomor 5, berarti obon. Nomor 5, obon. Terus untuk won, mata uang Korea. Jadi kalau kalian ngitung uang Korea, kalian pakainya itu angka Korea Sino. Pakainya ya, pakai yang il samsa, kayak yang tadi, yang angka ratusan ribu. Pakainya itu. Nah, satuannya won. Terus ada inbun, porsi, misal ada 5 porsi bibimbap, berarti bibimbap o inbun, 5 porsi bibimbap. Kalau ada 8 porsi berarti pal inbun. Terus untuk lamanya minggu, ju, misal ada 4 minggu berarti saju. 4 minggu, ada nyon tahun, bun menit, wol bulan. Nah, bulan yang ini untuk nama bulannya. Jadi kalau nama bulan di dalam bahasa Korea, kalian cukup tulis angkanya, habis itu belakangnya kasih wol. Misalnya kayak bulan Desember. Bulan Desember. Nah, bulan Desember kan bulan ke-12. Berarti kalian pertama tulis dulu angka 12-nya. 12 itu bunyinya sip-i. Sip-i, habis itu kasih satuannya. Sip-i wol. Bulan Desember, sip-i wol. Terus ada il, hari, ce, lantai. Nah, itu ya. Kayak tambahan lagi untuk satuan berat, satuan panjang, itu juga pakai angka Korea Sino. Satuan berat misalnya kilogram. Kilogram itu kilogram. Kilogram. Aku tulis di sini. Kilogram. Kilogram itu kilogram. Kalau panjang, misalnya meter. Meter itu bunyinya mito. Mito. Jadi kalau kilometer, ya kilomito. Kilomito. Oke.
Untuk satuan berat, satuan panjang itu juga pakai angka Korea Sino. Nah, di sini ada contoh kalimat. Ini yang pertama ada 한국말을 3개월 공부했습니다. Kita kalau ngertiin dari sini dulu. 공부했습니다. Telah belajar. Kita ngertiin dari belakang ya. Telah belajar. Terus ke objeknya, 한국말, bahasa Korea. Terus ke ini, 3개월, 3개월 itu 3 개월 bulan. Tulis di sini ya, 3 bulan. Telah belajar bahasa Korea 3 bulan. Terus yang kedua ada 1년은 360일입니다. 1년은 1 tahun, il itu 1, 년 tahun, tulis langsung ya, 1 tahun, terus ke belakang imnida adalah terus di sini ada satu tahun adalah 360. Berarti 365 il yang ini itu hari. 1 tahun adalah 365 hari. Oke, kita lanjut lagi bahas kalimat yang memakai angka Korea Sino. Nah, kita lihat untuk titik ketiga, ini ada 3월, 4월, 5월, 봄입니다. Nah, kita ngertiin dari depan ya, 3월 itu bulan ketiga, 3 wol itu nama untuk satuan nama bulan. 3월 bulan ketiga berarti bulan Maret, 4월 bulan April, 5월 bulan Mei, bulan kelima. Terus ke ini adalah musim semi. Nah, terus yang terakhir, 이 책은 2만 원입니다. 이 책은, kita tulis ya, 이 책은, buku ini, adalah iman won. Iman itu 20.000. 20.000 won. Oke. Selanjutnya ada 한국이 돈. 한국이 돈. Uangnya Korea. Don itu uang, 한국 Korea. Dan ini itu partikel untuk kepunyaan, milik. 한국이 돈, uang Korea. Nah, uang Korea itu terdiri atas 2 uang kayak kita ya. Ada uang logam, dongjon, uang logam, dan jipye, uang kertas. Ada dongjon, uang logam, dan jipye, uang kertas. Sama kayak kita di Indonesia. Ada uang logam dan uang kertas ya. Nah, uang logam Korea itu ada 10 won. 10 won itu 10. 10 won. 10 won. Terus ada osip won. Osip berapa? 50. 50 won. Lalu ada baek won. Baek won itu 100. 100 won dan baek won 500 won. Nah, terus untuk jipye uang kertasnya itu ada 1000 won. 1000 tadi 1000. 1000 won. Lalu ada 5000 won. 5000 won dan manwon. Manwon 10.000 won. Oke. Ya. Kita lanjut untuk latihannya. Sekionsep, latihan menulis. Nah, yang pertama untuk 15.1 kita tulis angkanya pakai angka Korea Sino, terus belakangnya itu untuk satuannya. Misalnya untuk bogi, contoh ada 3년. 3 tahun. Kita tulis angka 3 itu 3,
dan yon kita tulis ulang satu. Oke, selanjutnya kita akan nulis untuk latihannya. Ini ada angka biasa, terus kita ubah ke angka Korea Sino. Kayak contoh tadi ya, ada Bogi, contoh ada Samyeon. Samyeon itu 3 tahun. Nah, kita tulis angka Koreanya. 3 itu Sam. Kita tulis dulu Sam. Habis itu, Nyonnya ditulis ulang. Samyeon, 3 tahun. Nah, terus ini nomor 1, ada angka 6 dan ada Gewol. Gewol tadi lamanya bulan. Jadi kita tulis dulu angka 6 itu yuk. Angka 6 itu yuk. Habis itu Gewolnya kita tulis. Yuk. Gewol. Yuk Gewol. 6 bulan. Nah, kalian juga bisa tulis artinya di atasnya ya, di sini. Kalian tulis. Tulis artinya 6 bulan. Jadi nanti kalian tulis angkanya ke angka Korea Sino dan yang belakang kalian tulis artinya bulan, 6 bulan. Terus ada, misal ini ada nomor 4, ini ada Samwol. Aku kasih untuk contoh. Nomor 4 itu Samwol. Samwol terus 20. 20 isip il. Nah, Samwol isip il itu artinya dari belakang, dari ilnya dulu. Il itu tanggal 20 bulan 3 atau Maret. Oke, ini untuk yang 15.1. Kalau yang untuk 15.2, ini untuk angka nomor telepon. Nomor telepon itu cukup dibaca angkanya aja. Jadi nggak pakai aturan ratusan, ribuan, puluhan kayak gitu nggak. Misalnya ini kan ada angka 7788 5432. Jadi kita baca angkanya aja. Cil pal pare. Osa si osa o 5 o sa sam i. Oke. Ini ya. Jadi kalau untuk nomor telepon cukup dibaca angkanya aja. Misal, nah untuk ini kan ada angka 0. Tadi belum disebutin ya angka 0. Angka 0 dalam bahasa Korea itu bunyinya gong atau yong. Yong. Jadi angka 0 itu punya dua angka, bisa bunyinya yong atau gong. Ya, ada yong atau gong. Misal kita mau bilang yang ini nomor 2 ada, berarti bisa pakai yong. Yong, il i samsai, oyuk cilpal. Atau kita bisa bilang pakai yang gong. Gong i gong, il i samsai, oyuk cilpal. Kayak gitu ya, itu untuk 15.2. Cukup dibaca angkanya aja. Tapi yang ini bukan buat latihan soal sih. Tapi ya kalian bisa tulis sendiri. Biar cepet apal angka Korea Sino-nya. Nah, terus untuk 15.3, nah ini nanti kalian juga kerjakan. Jadi kalian ubah angka biasa ke dalam angka Korea Sino. Misalnya di sini ada Bogi, contohnya ada 7.200 won. Kayak yang tadi udah dijelasin, 7.000 itu Chilchon, terus 200 ibek. Habis itu ke satuan mata uang Korea, won. Chilchon ibek won, 7.200 won. Nah, kasih contoh untuk angka yang jutaan. Tadi bentar. Untuk angka yang jutaan, misalnya angka 4.500.900 perak. Nah, caranya nanti kalian highlighter atau kalian kasih underline 4 angka paling belakang.
Ya, 4 angka paling belakang. Jadi, pertama-tama kita fokus ke angka yang depan. Angka depan itu nilainya 450. 400 itu bunyinya sabek. Sabek. Habis itu kalian kasih man. Man-nya ditulis sabek man. Nah, ini kan 0. 0 berarti nggak kebaca. Langsung ke 900-nya. 900 itu bunyinya kubek. Kubek. Ya. Jadi kalau bilang 4.500.900. Oh, sorry. 450. 450. Di sini kurang O. Kurang O. Nah, 450 berarti sabek oman kubek. Ya. Ini untuk angka yang jutaan. Sabek oh iya, sorry. Ini 450. Sabek kurang sip ya. Tadi kurang sip. Belum nulis sipnya. Sabek sipman kubek. Jadi ini 450 bunyinya. Habis itu kalian baru tulis man. Kasih contoh lain biar gak bingung. Misal ada angka 6 juta. Udah. 6.345.123. Nah, kayak yang tadi, ini di underline dulu atau dikasih highlight. Ini nanti posisi angka ini di belakang man. Nah, kita tulis dulu 634. Kita tulis dulu 634. 600 itu yupek. Terus 30 berapa? Samsip. Samsip baru itu 4-nya ditulis samsipsa. Nah, habis itu kita tulis man. Samsip saman. Terus kita tulis yang di sini ya. Yang di highlighter atau yang kalian underline nanti. Yang 5.123. Berarti kita tulis 5.000. 5.000 itu ocon 100 ocon bek 23 isip sam. Oke. Jadi ini bacanya yuk bek samsip saman ocon bek isip sam. Itu untuk angka 6.345.123 perak. Oke. Untuk angka Korea Sino sampai sini penjelasannya. Kita akan bertemu lagi untuk pembahasan angka Korea asli.